apa kabar? Aku harap kalian bahagia selalu ya. Halo, kenalin, aku Dina Amalia, mahasiswa S1 UNY dari program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, atau yang biasa disebut sebagai bimbingan dan konseling nih. Nah, podcast aku kali ini ada judulnya nih. Judulnya Mau Ketikung Temen. Yuk, gercep mulai dari sekarang. Nah, yang intinya nanti akan ngebahas tentang malas dan pemalas. Relate gak sih sama kita sekarang ini? Sebelumnya, siapa yang memiliki malas sebagai keahliannya? Saya. Yap, kalian ngerasa gak sih hal yang sama seperti yang aku rasain? Kayak selalu malas dalam segala situasi gitu. And I don't know why, kenapa aku malas, dan kenapa rasa malas bisa muncul gitu. Dan gimana sih caranya menghempaskan rasa malas dari hidup aku. Kayak, woi malas pergi dong dari hidup aku sebentar aja bisa gak sih gitu. Malas ini jadi permasalahan sehari-hari nih buat aku kayak sehingga aku perlu mencari tahu seluk-beluk permalasan agar aku bisa mengatasinya. Kemudian menuangkannya ke dalam podcast ini. Jadi stay tune ya teman-teman. Oke, masuk ke pemalas. Jadi kalau menurut KBBI, malas itu artinya tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Segan, tidak suka, dan tidak bernafsu. Nah, kalau pemalas artinya adalah orang yang suka malas, yang bersifat malas. Nah, jadi rasa malas ini menyerang manusia ketika melakukan suatu pekerjaan gitu. Terus kenapa rasa malas muncul? Umumnya rasa malas ini muncul karena nggak adanya motivasi yang membuat seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak nggak ada minat gitu. Kita biasa nyebutnya sebagai mager gitu, atau malas gerak. Nah, sayangnya rasa malas ini bisa menyerang siapa aja dan kapan aja, di mana aja. Sekarang nih, aku mau nyebutin ciri-ciri seorang pemalas. Nanti teman-teman dengerin ya, apakah teman-teman termasuk ke dalam golongan seorang pemalas atau enggak. Semoga enggak sih. 1. Seseorang pemalas itu seseorang yang suka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Jadi kayak seringkali seseorang itu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang enggak penting, padahal mereka punya suatu hal penting yang harus dikerjakan. Hal-hal kurang penting ini misalnya kayak nonton TV, terus nonton YouTube, main medsos, ngelamun, dan sebagainya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau dilakukan di waktu yang luang gitu. Tapi bakalan jadi hambatan sih kalau dilakukan terus-menerus dan saat kita memiliki tanggungan lain yang belum dikerjakan. Kedua adalah seseorang yang suka menunda pekerjaan. Sering menunda mengerjakan tugas ketika sudah mepet deadline, suka menumpuk pakaian kotor juga. Siapa tuh? Aku banget lagi. Yang ketiga, sulit untuk benar-benar bangun tidur. Kan sering ya kita kalau bangun tidur tuh benar-benar udah bangun, udah melek tapi nggak benar-benar bangun. Kita masih kayak rebahan, kita malah buka medsos gitu kan benar-benar sangat memicu kemalasan di pagi hari ya. Yang keempat, yaitu suka mengeluh saat kesulitan. Sering banget seseorang pemalas itu mengeluhkan keadaan yang serba sulit tapi malas untuk cari solusi gitu. Padahal kita tuh sebenarnya bisa kok mengatasi kesulitan tersebut kalau kita mau mencari solusi atas kesulitan tersebut. Tapi ya itu tadi, kita biasanya sih malas ya. Terus nih lanjut, yang kelima, ciri-ciri seorang pemalas. Yang terakhir adalah ingin sesuatu yang instan. Siapa yang suka makan mie instan? Seseorang yang malas biasanya selalu ingin sesuatu yang serba instan dan cepat gitu. Kayak mereka tuh gak mau untuk sebuah proses yang panjang tuh kayak malas banget ngapain lama-lama kalau ada yang instan gitu gak sih? Aku gitu sih. Oke, jadi kamu termasuk pemalas gak nih? Dari ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi, kamu termasuk ke dalam salah satunya gak? Saran aku sih, mending jangan jadi pemalas ya guys. Kayak aku sebagai seorang pemalas ini pernah merasakan sekali dampaknya. Misalnya nih, dampak dari pemalas yang aku rasain ya. Tugas itu jadi kayak kececer. Ngerjain tugas itu jadi gak maksimal karena udah mepet deadline. Terus lagi nih, buru-buru dalam mengerjakan tugas, asli capek dan bikin pusing banget. Kalau menurut artikel yang aku baca ya, dampak jangka panjang dari menjadi seorang pemalas ini adalah sering mengalami kegagalan dalam hidup dan juga nantinya akan mengalami kemiskinan. Terdengar mengerikan ya. Jadi lebih baik jangan jadi pemalas deh.
Aku ada tips untuk bermetamorfosis dari pemalas menjadi seseorang yang gercep nih, dari mager jadi gercep, yang aku lansir dari berbagai sumber. Yang pertama nih, kita harus berpikir positif agar kembali bersemangat gitu. Karena kalau udah semangat tuh, rasa malas tuh hilang. Yang kedua, pasang alarm biar nggak bangun kesiangan ya. Yang ketiga, bangun pagi dan bergerak. Bangun tuh benar-benar bangun terus gerak gitu. Yang keempat, susun jadwal dan tentukan skala prioritas gitu. Kalau udah ada jadwalnya sih, insya Allah semuanya akan tercover dengan baik ya. Jadi nggak ada tuh rasa malas karena ingat, oh aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain ini gitu. Dan yang kelima, lakukan aktivitas fisik dan meditasi biar pikiran jadi tenang gitu ya. Terus yang keenam, lawan rasa bosan dengan hal-hal yang bermanfaat. Lakukan suatu hal yang bermanfaat, apapun itu yang penting bermanfaat. Yang ketujuh, tidur dan istirahat yang cukup. Ini penting sih untuk semua permasalahan adalah istirahat yang cukup, yang paling penting. Yang kedelapan, buat sesuatu setiap hari. 9, lakuin aja dulu gitu. Apapun itu lakuin aja dulu gitu. Karena kita kan kebanyakan mikir-mikir ya. Lebih banyak mikirnya, jadinya malas, mager, dan gak terrealisasi apapun itu gitu. Yang ke-10, kerjakan yang lebih mudah dulu. Yang ke-11, hindari mengeluh dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ke-12, hindari distraksi yang dapat mengganggu. Hindari buka medsos tuh kalau lagi ngerjain tugas ya. Jangan sampai malas, jangan sampai gara-gara medsos terus kita jadi malas. Dan yang ke-13, beri apresiasi dan penghargaan pada diri. Yang ke-14, cari lingkungan yang mendukung kegercepan gitu. Kalau orang-orang di sekitar kita gercep, insya Allah kita juga bakalan ikutan gercep sih. Kayak lingkungan itu mempengaruhi sekali ya. Oke, udah sampai nih teman-teman di akhir podcast aku. Aku akan menyampaikan kesimpulan dan pesan dari apa yang udah aku sampaikan tadi. Jadi sebisa mungkin yuk bareng-bareng hindari rasa malas yang menyerang. Karena meski kata orang malas ini punya beberapa dampak positif, tapi dampak negatifnya jauh lebih besar. Lakukan pekerjaan dengan segera ketika ada waktu gitu. Jangan nunda-nunda. Jangan deh, stop. Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat dan yang skala prioritasnya lebih tinggi. Bangun dengan semangat dan lakukan sesuatu setiap harinya. Tidur tepat waktu dan jangan terlalu lama ataupun terlalu sebentar. Cari hal-hal yang memotivasi kamu untuk lebih menjadi semangat bergerak agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Yuk semangat menghempas rasa malas dalam diri. Yeay, segitu dulu ya bahasan tentang rasa malas kali ini. Semoga abis dengerin podcast ini rasa malas kita jadi makin berkurang. Amin. That's all. Thank you ya udah mau dengerin sampai akhir. See you. Jangan lupa tuh kerjain tugasnya.